Koordinator Wilayah Adat 3 Dobrai Ronald Konjol saat ditemui di kantor pemberdayaan perempuan dan anak yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong, Kota Provinsi Papua Barat. Ia menjelaskan tujuan kami hari ini untuk menuju ke Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya guna menegaskan bahwa Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai pada Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Ya. Tujuan kami hari ini ke Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya untuk menegaskan bahwa Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai saya telah ditunjuk dari Ketua Umum menjadi koordinator Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai berdasarkan di wilayah adat 3 Dobrai ini ada dua provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Oleh sebab itu, Ketua mempercayakan saya untuk menjadi korwil dalam rangka menjaga tanah Papua dan orang Papua secara khusus yang ada di Kepala Burung di Sorong Raya. Dengan demikian, hari ini kami membawa surat ke Kesbangpol untuk menjadi pemberitahuan pemerintah secara langsung bahwa Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai hanya satu, yang dipimpin oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Cleopas Medodga, dan saya sebagai Wakil Ketua. Sekretaris adalah Bapak Satria Sorota, Kepala Pemerintahan Adat adalah Bapak Sem Awong. Itu resmi. Oleh sebab itu, di wilayah adat 3 Dobrai tidak boleh dipimpin oleh yang bukan masyarakat adat dari Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai. Dan di dalam statuta dan pedoman dasar menjamin yang berhak menjadi ketua Dewan Adat suku adalah masyarakat adat yang dari suku tertentu. Demikian juga yang berhak menjadi Dewan Adat daerah, masyarakat adat yang dari daerah ataupun kabupaten itu tersebut. Dan yang berhak menjadi Dewan Adat wilayah adalah masyarakat adat yang berada di wilayah tersebut. Sedangkan masyarakat yang berada dari suku lain secara konstitusional orang Papua tidak dijamin. Oleh sebab itu, kami menegaskan kepada pemerintah Provinsi Kesbangpol bahwa Dewan Adat Papua Wilayah 3 Dobrai secara khusus di Papua Barat Daya saya ditunjuk dari Ketua Umum sebagai koordinator Wilayah Adat 3 Dobrai. Saya kira seperti itu, nanti akan ditambahkan oleh kuasa hukum kami, oleh Bapak Fernando Ginuni. Selain itu, kuasa hukum Fernando Ginuni menjelaskan sesuai dalam keputusan dalam Mubes Provinsi Papua Barat Daya mau dibagi sampai ribuan provinsi, tetapi wilayah adat tetap 7 wilayah adat khusus untuk Papua Barat Daya hanya dibuat koordinator karena dari koordinator yang melakukan PIA kontrol untuk seluruh masyarakat adat yang notabene adalah orang adat wilayah 3 Dobrai. Sesuai dengan keputusan dalam Mubes telah disepakati. Provinsi ini, Papua ini mau bagi sampai ribuan provinsi, tapi wilayah adat tetap 7 wilayah adat. Kami yang berdiri semua mendampingi ketua yang ditunjuk sebagai koordinator wilayah. Ini ketua, wakil ketua, tapi koordinator wilayah untuk Papua Barat Daya. Ini menjadi pertanyaan, kenapa tidak dibentuk Dewan Adat Wilayah 3? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa khususnya untuk Papua Barat Daya itu hanya dibuat koordinator yang nanti akan melakukan peace control terhadap seluruh masyarakat adat yang notabene-nya adalah orang adat wilayah Dobrai. Yang hari ini mengaku sebagai ketua Dewan Adat. Kamu tanya dulu, kok wilayah adat di mana? Kok tanah adat di mana? Ya, ini perlu digarisbawahi. Kami yang berdiri sini adalah orang asli Dobrai. Toran tidak membuat suatu stigma perbedaan untuk anak-anak adat, tidak. Tapi ini kami kaget kemarin ada orang yang mengatasnamakan Dewan Adat dan membuat perpecahan adat antara orang adat Saireri, orang adat Domberai itu membuat perpecahan antara kami orang adat. Di sini saya perlu tegaskan, ya,
Jangan pakai masyarakat adat untuk perkaya diri sendiri. Ingat itu. Masyarakat adat ini orang awam yang perlu untuk dirembuk jadi satu, ya, dibina, bukan dipecah belahkan, ya. Saya mau sampaikan itu. Ini penting sekali. Kita lihat ada beredar di media bahwa ada suatu laporan terhadap satu anak adat, anak asli Domberai, ya, anak asli Domberai. Ini dilapor karena apa? Bilang bahwa mencemarkan nama baik. Sudah lihat video yang beredar? Tidak ada pencemaran nama baik di situ. Kami hanya mau ajak untuk masyarakat di wilayah 3 Domberai ini bahwa tidak boleh orang lain dari daerah lain yang pimpin, karena wilayah adat ini sudah bagi jelas. Di dalam kesempatan ini, kalau yang bersangkutan dia mengatasnamakan sebagai ketua Dewan Adat ataupun anak adat dari wilayah 3 Domberai, hari ini saya sebagai kuasa hukum dari Dewan Adat, kita akan membuat debat, ya, debat itu di mana bahwa yang bersangkutan yang mengatasnamakan sebagai ketua Dewan Adat harus berdebat dengan salah satu anak adat, ya, supaya kita tahu. Di situ nanti ada juri panelnya yang nanti akan menceritakan dan dia akan menanyakan kepada dua orang ini, kau nih ngotot nih, kau punya wilayah adat di mana? Karena orang-orang yang dari wilayah Domberai ini akan dipanggil untuk dalam debat tersebut untuk kita mendengar. Kau ini ngotot-ngotot, kau tanah adat di mana? Kau wilayah adat di mana? Ya, jangan bermain politik yang kurang bagus. Kalau mau maju, mau jadi apa, itu urusannya kau. Kita petugas ini hanya jaga wilayah ini, jangan sampai orang masuk. Selain itu, Ketua Adat Wilayah 3 Dobrai Paul Vincent Mayor menjelaskan perlu diketahui bahwa Dewan Adat Papua terpecah menjadi 2-1 di bawah kepemimpinan Ian Peter Yarangga dan yang gelar konferensi pers di Kaimana pada tahun 2015 di mana Ian Peter Yarangga sebagai Ketua Dewan Adat Biak dan juga Ketua Adat Dewan Saireri Wilayah 2 dan dinobatkan sebagai Ketua Adat Wilayah 2 Papua. Konferensi di Kaimana di 2015 di Biak, yang Peter Yarangga Ketua Dewan Adat Biak dan juga Ketua Dewan Adat Wilayah Saireri Wilayah 2 yang kemudian dinobatkan menjadi Ketua Dewan Adat Papua. Lalu di 2021 kemarin itu di Kaimana bulan Oktober juga itu terpilih menjadi Ketua Dewan Adat Papua di periode kedua. Nah, waktu di tahun 2015 itu bulan November pemilihan, terus ada sekelompok orang yang tidak setuju, lalu membuat satu organisasi lagi yang namanya DAP KLB, konferensi luar biasa. Saya pikir KMPI saja yang konferensi luar biasa, ternyata ada rumah adat yang mau di konferensi luar biasa lagi. Itu dalam mekanisme statuta, kalau di yang lain ADRT, kalau di Dewan Adat Papua namanya statuta Dewan Adat Papua itu sama sekali tidak ada istilah konferensi luar biasa, karena itu cuma ada di KMPI dan organisasi lain. Kalau rumah adat tidak bisa kita bikin dualisme, tidak ada celah dan tidak ada itu satu dasar dari aturan organisasi yang namanya Dewan Adat Papua untuk membuat sebuah KLB. Dan KLB ini dibuat oleh anak-anak yang tidak ada kedudukan hukumnya begitu. Maksudnya mereka itu bukan ketua Dewan Adat, bukan. Contohnya macam yang sekarang mereka buat, yang mereka tokohkan jadi Ketua Dewan Adat Papua itu Dominikus Sorabut. Dominikus Sorabut itu hanya sekretaris Dewan Adat Lapago di waktu itu. Ketua Dewan Adatnya itu Lemok Mabel, itu sama-sama kita satu posisi dengan saya. Anak-anak ini lalu mereka bilang mereka tuh DAP KLB. Mereka jalan dari 2017 bikin KLB di Wamena. 2018 saya terpilih menjadi Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Domberai di tanggal 5 Juni 2018 di Gedung Sirambe Kota Sorong, dipilih oleh seluruh kepala suku di 11 kabupaten kota di wilayah adat Domberai, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Sah.
pemerintah dan semua memilih dan sudah sah, sudah jalan. Semenjak saya pegang DAP wilayah Tiga Doberai itu banyak aktivitas pembelaan hak-hak adat, memberikan pencerahan-pencerahan soal tentang posisi Dewan Adat Papua, yaitu memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua seperti di pasal 43 Undang-Undang Otonomi Khusus. Sosialisasi dan melakukan berbagai kegiatan, dan Dewan Adat wilayah Tiga Doberai ini diperhitungkan pemerintah. Dulunya tidak diperhitungkan pemerintah, hari ini sangat diperhitungkan pemerintah dan menjadi mitra strategis. Saya kaget tiba-tiba muncul di 2022 ini ada yang menamakan diri DAP Doberai. Pertanyaannya, oknum-oknum ini dari mana kah? Begitu. Ini masih jalan, begitu. Kalau plannya akan lepas. Sampai hari ini kita tidak tahu apa kerjanya. Jadi orang mengakui orang itu dari kerja orang, begitu. Tidak bisa satu suku atau satu oknum yang menganggap dirinya tokoh lalu mengklaim diri begitu saja tanpa ada pengakuan dari semua suku. Itu tidak bisa. Terus saya lihat oknum-oknum yang selama ini jalan bicara-bicara itu adalah anak-anak adat yang mengadatkan kepentingan. Mereka punya kepentingan, mereka gagal di politik, gagal di pemerintahan, lalu masuk ke adat, mau pakai adat ini menjadi alat untuk gertak sana gertak sini cari jabatan. Kalau saya lihat begitu, ada yang pecatan ASN, ada yang mantan koruptor, ada yang politisi tidak jadi di DPR Otsus, tidak jadi di MRP, lalu mereka pakai atas nama. Tapi saya pikir masyarakat adat ini mereka tahu, karena secara psikologi orang tahu Dewan Adat wilayah Tiga Doberai itu identik dengan Paul Vincent Mayer, udah titik. Jadi mau klaim sampai capek juga, sampai ayam gigi tumbuh juga nanti tidak begitu. Dan masyarakat tahu yang bangun Dewan Adat wilayah Tiga Doberai itu Mananwir Paul Vincent Mayer. Jadi mau bangun narasi apapun, daripada buang energi, waktu, kesempatan, usia habis, cari tempat lain untuk cari makan. Di sini wadah untuk selamatkan hak-hak dasar masyarakat adat. Struktur organisasi jelas, semua jelas, begitu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang tidak jelas selalu mau datang mau ganggu struktur adat, minta maaf, itu orang tidak tahu adat dan orang yang tidak berurat akar, tidak punya urat malu. Begitu. Jadi itu yang harus dicatat, bahwa kalau mau cari ketenaran atau mau jadikan, minta maaf, di sini bukan eskalator politik untuk cari popularitas, itu tidak ada. Karena kerja kita jelas, terukur, masif dan sistematis. Jadi semakin kamu bicara, semakin memalukan dirimu dan orang tahu apa yang kamu mau, dan itu cara-cara yang buruk dan itu memalukan diri sendiri. Sebaiknya cari pekerjaan lain saja. Karena di sini kerja-kerja melayani dan kerja-kerja untuk menyelamatkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Begitu. Terima kasih.